Oke, halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya ingin sharing ya, berdasarkan pengalaman dan eksperimen saya yang sudah saya coba ya. Jadi begini teman-teman, ada pertanyaan gitu mengenai jika kita ingin oplos ya, sesuai dengan Abang Bilian sudah jelaskan metodenya ya, apakah setiap 2 jam itu harus ganti gitu. Nah, saya dapat bisa menjawab ini setelah saya mempelajari dan melakukan eksperimen ya. Dan kalau dari Bang Bilian mengatakan itu kan dalam kondisinya ya, oplos sendiri ya. Dia punya 10 akun dan dia sedang oplos sendiri gitu kan. Wajar 2 jam itu harus ganti email agar tidak terdeteksi spam. Itu benar. Tetapi ini kan dalam jenis konteksnya oplos sendiri. Tetapi kalau misalnya dalam konteksnya bersifat gotong royong oplosnya, misalnya dalam satu kloter gitu ya, ada 15 atau 20 orang gitu ya. Nah, itu kan masing-masing channel berbeda ya, temanya berbeda gitu ya. Ya bukan saya melarang bahwa tiap 2 jam kalian harus ganti email akun aktifnya, tidak gitu. Maksudnya tidak wajib juga tiap 2 jam itu pada saat kalian ikut kloter kalian ganti email akun aktif gitu, enggak juga gitu. Kalian bisa menggunakan beberapa email berdasarkan perangkat yang kalian gunakan kan. Misalnya kalian menggunakan perangkat handphone, misalnya ada 3 biji gitu kan, atau kalian menggunakan ada laptop, ada handphone gitu kan, kalian juga masukkan email akun aktifnya itu kan akan masuk ke teman-teman ke-15 peserta ini atau ke-20 peserta ini kan ke channel yang berbeda-beda gitu loh. Jadi tidak harus serta-merta setiap 2 jam kalian ganti email. Sedangkan Abang Bilian itu menjelaskan di videonya karena dalam situasi dia sedang oplos sendiri gitu loh. Kan Abang Bilian kan menjelaskan ada 2 tipe gitu loh yang bisa kalian gunakan untuk oplos. Pertama oplos sendiri dan oplos gotong royong gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian berbicara mengenai setiap 2 jam itu harus ganti email aktif ya kalian lihat sendiri gitu loh. Kalau di Bang Bilian itu dia memang oplos sendiri ke channel utamanya dia. Kalau misalnya dalam kloter kan itu kan bermacam-macam channel, maksudnya bermacam-macam tema juga gitu. Jadi tidak serta-merta kalian tiap 2 jam itu harus ganti email, walaupun itu tidak harus saya paksakan yang nggak harus ganti email, enggak. Misalnya itu senyaman kalian lah gitu loh. Yang pasti kalau misalnya kalian ikut kloter kan biasanya kalau kalian sudah sebelumnya kan pasti udah pernah saling subscribe ya. Nah, artinya setiap saling berkunjung usahakan tolonglah di like, tolonglah di komen gitu sesuai dengan apa yang disampaikan melalui kontennya gitu kan. Dan juga tolong juga mentang-mentang kalian misalnya formasi 131 gitu, pokoknya 3-3-nya video itu harus di like, dikasih komen. Nah, nggak harus seperti itu juga kan. Abang Bilian mengatakan jangan barbar. Kata jangan barbar dari Bang Bilian katakan ini artinya jangan terlalu berlebihan. Artinya kalau misalnya hari ini sama dia, ya udahlah di video ini aja lah saya kasih like, besok nanti berikutnya kita ketemu lagi saya akan kasih komen gitu kan, berdasarkan kontennya apa yang disampaikan atau dijelaskan. Seperti saya nih misalnya tentang tutorial, kalau misalnya kita sudah pernah saling berkunjung, saling ketemu, udah saling subscribe, ya bolehlah saya kasih like atau nanti besok gua kasih komen gitu kan. Nggak harus tiap ketemu 3-3-nya kasih like, kasih komen, kasih like, kasih komen. Nggak harus, karena apa? Ya itu yang dikatakan barbar gitu. Nah, kembali lagi ke konteksnya si Abang Bilian ini pada saat menjelaskan 2 jam ganti email akun aktifnya, karena kan posisinya memang dia sedang upload sendiri gitu teman-teman. Kan nggak mungkin juga dari 10 akun aktif itu dia harus memberikan setiap saat
maksudnya bukan setiap saat gitu, harus memberikan like, komen gitu. Itu gambarannya gitu. Jadi yang disampaikan Bang Billian itu tidak salah gitu. Hanya saja cara penyampaiannya Abang Billian itu kan umum ya. Dia biasanya kalau menyampaikan kepada kita itu kan biasanya secara gamblang gitu kan, dan itu memang harus kita pahami dulu, kita pelajari dulu. Jadi istilahnya kalau kita makan itu kan kita punya dulu baru ditelan gitu. Jadi analoginya seperti itu. Begitu juga di Abang Billian gitu. Abang Billian itu kan memang, coba lihat deh, pasti banyak subscribernya mengatakan, cuma ngomong doang loh, mana datanya. Nah, disinilah saya hadir. Saya ingin menyampaikan berdasarkan data dan eksperimen ya, dan saya memberikan gambaran secara analoginya. Coba dipikir-pikir, yang Abang Billian jelaskan itu kan secara oplos sendiri, sedangkan kalau oplos secara gotong royong kan berbeda lagi gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kalau hanya menggunakan 3 email akun aktif nggak perlu ganti-ganti juga nggak masalah gitu. Misalnya hari ini dari 20 peserta saya ingin pakai 3 akun ya kan, nanti besoknya lagi 3 akun lagi yang lain gitu. Misalnya kalian punya 10 akun gitu ya, akun aktif, lalu 2 hari kedepannya lagi ganti lagi 3 akun lagi gitu. Jadi email akun kalian itu selalu aktif gitu loh teman-teman, bukan setiap saat 2 jam kamu ganti, 2 jam kamu ganti. Itu hanya berlaku untuk oplos sendiri ya. Jadi saya sudah ingatkan, saya sudah jelaskan lagi kepada teman-teman biar lebih jelas ya, karena saya juga sudah mencoba untuk bereksperimen. Tetap masuk kok, tetap masuk, baik jam tayang dan rekomendasinya tetap masuk. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, ini saya lagi berbicara di depan OBS, saya sampai lupa. Saya biasanya kalau berbicara itu harus selalu masuk ke YouTube ya. Nah, kita masuk ke YouTube dulu ya. Gitu. Oke. Aha. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di mana biasanya saya selalu background saya itu YouTube, gitu kan? Ya, kenapa harus YouTube? Ya, sebenarnya sih begini. Saya menggunakan latar belakangnya backgroundnya YouTube ini agar mempengaruhi, kan namanya beranda itu kan macam-macam topik ya, macam-macam tema ya. Tergantung apa yang saya pernah tonton ya, dan apa yang sudah ditampilkan dan direkomendasikan oleh YouTube ya, supaya ketika saya kan tutorial nih, ketika saya menjelaskan berbagai informasi tips dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua, latar belakang ini juga bisa mengacu mungkin ke Abang Insan Tutor, lalu ke teman yang Amakana Family gitu kan, masuk ke Billian gitu. Karena apa yang ditampilkan, baik itu baju, warna, bentuk, ukuran, background latar belakang kalian seperti apa, itu algoritma YouTube itu akan merekomendasi yang kira-kira cocok dan sesuai untuk dipertemukan dengan penonton alami atau penonton organik gitu. Jadi rekomendasi yang sengaja saya tampilkan di latar belakang setelah YouTube ini bisa aja nanti ditampilkan kepada mereka ini gitu loh channelnya. Tuh. Jadi mengapa saya selalu memunculkan backgroundnya itu, belakangnya itu untuk tampilan screen saya itu YouTube. Kalau misalnya untuk tampilan belakang saya ini kan ya adanya ya, tapi kan ini masuk nih screen saya gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, saya juga ditanya nih, Bang, akan tutorial, kenapa sih harus pakai musik? Begini teman-teman, sebenarnya kalau misalnya namanya tutorial itu kan nggak harus pakai musik ya, untuk backgroundnya gitu ya. Nah, sengaja saya pasang musik karena apa? Yang pertama, agar suara-suara yang jauh tiba-tiba masuk ke mic gitu ya, masuk ke mic itu
dapat terhalang dan tertutup oleh musik tersebut yang saya pasang. Kedua, otomatis saya harus mengoptimasikan volume dari yang saya berkata-kata ini, yang saya ucapkan ini, kan saya edit dulu agar suaranya bisa kedengaran oleh para pemirsa atau para penonton gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang mengapa saya ingin berbeda dengan tutorial lainnya gitu ya, yang biasanya dia cara kayak Bang Insan kan dia nggak perlu pakai musik, dia langsung ngomong aja gitu. Tapi kalau saya memang sengaja pakai musik supaya mereka tuh benar-benar menyimak gitu loh, apa sih yang diomongin gitu kan. Ya contohnya begini, nggak pakai musik aja belum tentu didengerin, apalagi pakai musik gitu kan. Tapi kan kalau misalnya adanya musik itu kan merupakan suatu gangguan secara psikologis yang dimana mereka akan jadi menyimak gitu, karena suara itu menjadi bising, jadi akhirnya dia fokus. Itu loh maksud saya, mengapa saya cantumkan background selalu ada musiknya di belakang, walaupun usahakan suara atau volume saya itu lebih besar daripada musik tersebut gitu, agar para penonton itu tuh bisa fokus gitu, apa yang saya ingin ucapkan atau apa yang saya ingin sampaikan gitu, baik itu manfaat dan tips-tips yang akan berguna buat teman-teman semua. Nah, kembali lagi ke topik yang berhubungan dengan akun aktif yang harus diganti setiap 2 jam itu. Sebenarnya itu hanya sebagai metode aja teman-teman, jadi jangan khawatir, baik rekomendasi dan jam tayang itu bukannya berarti tidak masuk gitu ya. Itu pasti masuk, karena YouTube itu kan update-nya kan 2-3 hari sekali ya, jadi setiap 2 hari atau 3 hari dia baru update gitu ya. Begitu juga soal subscribe gitu, kok subscribe saya hilang sih. Nah, begini teman-teman, subscribe itu bisa hilang, ada kemungkinan pertama mungkin dia tidak berkunjung lagi ke tempat channel kalian, yang kedua itu terkena akun spam. Nah, tetapi kalau misalnya nanti orang itu balik lagi nonton channel kalian, balik lagi kok, percaya deh, subscribernya pasti akan balik lagi gitu. Jadi kalian jangan khawatir tentang fluktuasi berhubungan dengan subscriber gitu, naik turun. Nggak usah khawatir kok, nggak perlu khawatir. Yang pasti rekomendasi dan jam tayang dan view-nya itu masuk kok dalam perhitungan di analitik. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya yang berhubungan dengan trik oplos video, memang apa saja selain yang tadi saya sudah jelaskan mengenai mengapa kalau misalnya saya memiliki Gmail aktif setiap 2 jam itu harus gonta-ganti gitu kan ya, saya sudah jelaskan tadi ya. Misalnya salah satu contohnya itu pertanyaannya, nanti untuk di video-video selanjutnya juga saya akan membuat secara tutorialnya berdasarkan riset dan eksperimen yang saya gunakan gitu. Tuh kayak contoh ini, ada suara motor gitu kan, nah saya mensiasati dengan musik gitu loh, agar tertutup sedikit gitu, tapi volume dari suara saya akan kuatkan, dan saya biasanya menggunakan Audacity sih untuk meningkatkan suaranya jadi lebih keras gitu loh ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan tolong dicantumkan di komentar ya, atau kalau misalnya ada masukan-masukan boleh deh komentar juga, nanti saya akan kasih beberapa pandangan di video-video selanjutnya. Kenapa sih Bang harus begini, kenapa harus begitu, saya ada alasannya tersendiri. Oke, sampai jumpa teman-teman semua di video-video selanjutnya. Salam J2F tutorial khusus YouTuber pemula. Bye.